Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang ayah di Padang Pariaman bunuh anak tirinya sendiri. Belasan pelaku tawuran di Padang ditangkap polisi dengan barang bukti celurit dan samurai. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pengurusan paspor di imigrasi Padang meningkat. Seorang ayah di Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Laweh, Kabupaten Padang Pariaman, membunuh anak tirinya saat korban sedang tidur. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan jasad korban dikubur di belakang rumah. Mendengar kabar tersebut, warga heboh dan berhamburan mendatangi lokasi. Jumat pekan lalu, polisi menggali kuburan korban. Korban bernama Fendi, berusia 38 tahun. Pembunuhnya, Burak, ayah tirinya yang berusia 83 tahun. Korban dan pelaku tinggal serumah. Korban dibunuh dengan cara dibacok saat sedang tidur. Setelah itu, korban dikubur di belakang rumahnya. Kasus ini baru terungkap setelah 5 hari peristiwa pembunuhan itu terjadi. Saat itu, kakak korban mencari adiknya. Pelaku menjawab jika korban pergi merantau ke Medan, Sumatera Utara. Sang kakak tak puas dengan jawaban tersebut karena curiga menemukan bercak darah di tempat tidur korban. Temuan itu dilaporkan ke polisi. Polisi yang menyelidikinya curiga dengan sikap pelaku yang kerap salah tingkah dan jawabannya pun selalu berubah-ubah. Saat didesak, pelaku pun mengakui perbuatannya. Tindakan keji ini dilakukan karena pelaku sakit hati dengan korban karena mereka berdua sering bertengkar. Puncak pertengkaran mereka terjadi sebelum korban dibunuh. Menurut pelaku, korban mengusirnya dari rumah dan mengancam akan membunuhnya. Ancaman itu dibuktikan dengan parang yang disiapkan korban di samping tempat tidurnya. Merasa jiwanya terancam, pelaku pun nekat membunuh korban. Di ruang tamu. Kemudian setelah korban ini terlelap tidur, baru si orang tua tiri ini keluar dari kamar, kemudian mengambil parang yang punya korban ini, kemudian dia langsung membacok. Usai dievakuasi, jasad korban yang berbau dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih menyelidikinya dengan saksama, sedangkan pelaku ditahan di Mapores Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah Fendi, korban pembunuhan, diserahkan kepada keluarga. Sabtu petang pekan lalu, korban dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Laweh, Padang Pariaman. Prosesi pemakaman korban dihadiri sanak famili serta perwakilan dari kepolisian. Setelah dikafani dan disalatkan, korban dibawa ke tempat pemakaman tak jauh dari rumah korban. Adik korban tak menyangka jika nasib kakaknya akan berakhir dengan tragis. Namun ia tak bisa berbuat banyak dan menyerahkan kasus ini kepada polisi. Sok ya. Ini menduga kejadian ini? tidak ada yang menduga sih. Sekarang apa sikap ini? Rantah. Ikhlaskan ya. Jadi kelaskan jalan Pak. Fendi menjadi korban pembunuhan ayah tirinya sendiri saat korban masih tertidur sekitar pukul 5 pagi Senin pekan lalu. Hasil penyelidikan sementara, pembunuhan ini terjadi karena pelaku sakit hati gara-gara sering diusir korban dari rumah yang ditempatinya. Selain itu, korban juga kerap mengancam akan membunuh pelaku. Kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara sudah selesai melaksanakan otopsi dan
ada beberapa keterangan yang perlu kami tanyakan lagi kepada pelaku ini karena hasil otopsi ada sedikit perbedaan dengan keterangan yang telah diberikan oleh pelaku. Polisi telah menetapkan Burok, ayah tiri korban yang berusia 83 tahun sebagai tersangka dan saat ini mendekam di tahanan Polres Pariaman. Pelaku dijerat pasal 338 junto pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sejak bulan Juli hingga Oktober 2022, kantor imigrasi Padang telah mendeportasi 15 warga asing karena melanggar aturan izin tinggal. Sebagian besar dari mereka merupakan warga berkebangsaan Malaysia. Kepala Kantor Imigrasi Padang, Ezardi Syamsu mengatakan, warga negara asing yang dideportasi karena terbukti melanggar aturan. Dalam visa kunjungannya, yang bersangkutan berwisata di Sumatera Barat. Namun fakta di lapangan, WNA tersebut bekerja. WNA yang dideportasi berasal dari Malaysia, Singapura, Bangladesh, Iran, dan Uzbekistan. Hampir separuh yang dideportasi tersebut merupakan warga Malaysia. Penyebabnya yakni mereka masih merasa sebagai warga Sumatera Barat. Meski memiliki darah keturunan orang Minang, namun mereka telah menetap lama di Malaysia dan sudah pindah kewarganegaraan menjadi warga Malaysia. Tujuan awalnya itu dia memang wisata, tapi otaknya lain, ya kan? Kegiatannya nggak sama dengan tujuannya. Kadang-kadang memang modus, ya kan? Pura-pura wisata padahal dia kerja. Ya, nah, itulah yang harus kita awasi sebagai petugas imigrasi. Wajib mengawasi keberadaan orang asing itu untuk menjaga kedaulatan negara. I think everyone is very friendly and very helpful. Very, very good service to come to Indonesia for travel. Yeah. Agar tidak kecolongan adanya warga asing yang menyalahi aturan tinggal, Imigrasi Padang mengawasi dengan ketat keberadaan WNA dengan melibatkan berbagai pihak, seperti polisi, tentara, dan pemerintah daerah. Ketiga instansi pemerintah ini dinamai dengan Timpora. Dari Padang, Robiha melaporkan.